Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dengan NIM 180491100012. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester atau UAS mata kuliah energi terbarukan. Untuk soal UAS energi terbarukan sendiri di sini sebanyak 4 buah. Langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama ialah membahas sebuah potensi besaran listrik yang dihasilkan dari masing-masing sumber energi baru terbarukan di kota masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Untuk yang pertama ialah potensi energi baru dan terbarukan atau EBT yang mudah dan banyak ditemui dan mudah untuk diidentifikasi di kota Surabaya bagian utara. Kebetulan saya bertempat tinggal di Surabaya bagian utara. Untuk EBT yang mudah dijumpai dan mudah untuk diidentifikasi di Surabaya bagian utara ialah energi matahari dan energi angin. Kedua energi tersebut mudah diidentifikasi pada Surabaya bagian utara untuk dijadikan potensi besaran listrik, karena pada bagian utara dapat dikatakan sebagai daerah pesisir, karena memang letak Surabaya bagian utara ialah kebanyakan pesisir. Kemudian di mana pada daerah pesisir energi matahari dan energi angin sangatlah melimpah untuk panas matahari dan hembusan angin. Selanjutnya, untuk soal yang kedua ialah memperkirakan kebutuhan energi listrik dihitung untuk mengetahui perkiraan potensi demand di kota sehingga dapat diketahui seberapa besar suplai EBT terhadap kebutuhan listrik. Data yang saya dapat dari http://jatim.bps.go.id memaparkan jumlah konsumsi energi listrik di kota Surabaya setiap bulannya yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Di kota Surabaya, listrik dibagi beberapa sektor. Yang pertama ialah sektor sosial, kemudian sektor rumah tangga, sektor usaha dan hotel, sektor industri, sektor gedung dan kantor, sektor jalan, sektor T, C atau TM, L. Di sini sektor rumah tangga ia menduduki posisi paling tinggi, mendominasi penggunaan listrik yang paling banyak, sehingga jumlah total listrik yang dibutuhkan setiap bulannya untuk kota Surabaya ialah 6.463.219. Kemudian untuk soal yang ketiga ialah menyusun skenario penggunaan energi listrik kota Anda, yaitu kota Surabaya bagian utara, untuk memperkirakan kebutuhan listrik pada tahun 2025 dan tahun 2050 berdasarkan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Langsung saja ke jawaban soal nomor 3. Untuk seiring perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk akan semakin bertambah dan jumlah konsumsi energi juga semakin bertambah pada tahun 2025 sampai dengan 2050. Untuk mengatasi permasalahan krisis energi pada masa yang akan datang, terkhusus pada tahun 2025 sampai dengan 2050, solusi yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan energi baru terbarukan sebagai salah satu penghasil sumber energi listrik selain sumber dari PLN yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Karena jika kita terus bergantung pada sumber energi listrik yang dihasilkan oleh PLN, maka pada tahun 2025 sampai dengan 2050 tidak menutup kemungkinan akan terjadi krisis energi seperti yang telah dialami oleh Singapura saat ini. Karena bahan bakar fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, saat ini persiapan untuk energi baru terbarukan harus dilakukan dengan gencar agar pada awal 2025 energi baru terbarukan dapat digunakan dan mengurangi penggunaan energi listrik yang menggunakan bakar baku fosil atau tidak dapat diperbarui. Energi listrik yang dihasilkan dari EBT yang terdapat di Surabaya adalah energi matahari, energi angin, energi biomasa, dan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk perkiraan energi masing-masing EBT untuk menyuplai dari tahun 2005 sampai 2050, untuk energi matahari sendiri akan menyuplai sebanyak 20%, kemudian energi angin akan menyuplai sebanyak 20%, energi biomasa akan menyuplai sebanyak 10%, kemudian energi PSEL akan menyuplai 40%. Di sini energi PSEL atau pembangkit listrik tenaga sampah
yang menggunakan sampah sebagai bahan bakarnya di sini akan mendominasi. Kenapa? Karena sampah semakin tahun akan semakin banyak dan semakin menumpuk. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka sampah akan semakin tidak terkendali. Sehingga jumlah dari energi EBT di sini akan menutup 90% dari energi listrik yang dihasilkan oleh PLN. Kemudian soal untuk nomor 4 ialah menyusun boran energi kota Anda tahun 2025 dan tahun 2050. Hasil akhir analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan terkait energi dalam rangka mendukung target boran energi nasional. Boran energi dapat digunakan untuk tahun 2025 sampai dengan 2050. Di antaranya adalah jika dari dulu sampai dengan sekarang Surabaya berpatok pada dengan listrik dengan bahan dasar batu bara atau PLTU yang disuplai oleh PLN, namun dari tahun 2005 sampai 2025 sampai dengan 2050, Kota Surabaya akan menghasilkan energi listrik sendiri untuk mencukupi kebutuhan listrik di kota tersebut atau Kota Surabaya, yaitu dengan cara memanfaatkan beberapa energi baru dan terbarukan yang terdapat di Surabaya. Diantaranya adalah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ialah ada pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, salah satu energi yang menyumbang energi listrik terbesar untuk masa mendatang adalah PSEL, karena energi listrik ini dihasilkan dari pengolahan sampah yang dikelola untuk menjadi energi listrik. Selain itu, kenapa dikatakan menyumbang energi listrik terbanyak dari PSEL? Karena bahan yang digunakan adalah sampah, di mana sampah tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia, dan sampah juga menjadi permasalahan ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Range untuk PSEL sendiri kurang lebih akan menyumbang energi listrik sebesar 40% untuk masa mendatang. Setelah PSEL, kemudian adalah energi biomasa. Untuk energi biomasa sendiri ya, selain PSEL di Surabaya terdapat pengolahan energi biomasa Surabaya. Untuk letaknya masih berdekatan dengan PSEL. Untuk energi biomasa dan PSEL, pengelolaannya itu terdapat di bagian Surabaya Barat. Meskipun sama-sama sampah, namun jenisnya berbeda. Jika PSEL adalah sampah non-organik, sedangkan jika energi biomasa menggunakan sampah organik. Untuk energi biomasa sendiri, kedepannya akan menyambungkan energi listrik untuk masa mendatang dengan range kurang lebih 10%, karena masyarakat akan masih kurang peduli dengan sampah organik dan akan kurang pemahaman masyarakat Surabaya tentang energi biomasa juga masih minim, karena sepengetahuan masyarakat Surabaya yang didomisili mereka bekerja di pabrik sebagai karyawan dan di industri, mereka jika mengetahui sampah organik, dalam benak pikiran mereka hanyalah dapat dibuat sebagai pupuk saja. Padahal sampah organik di sini dapat dikelola untuk menjadi energi biomasa yang dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian setelah energi biomasa, di sini terdapat energi matahari dan angin. Selain dari kedua energi sebelumnya, energi baru dan terbarukan yang kedepannya juga akan menyumbang energi listrik untuk mencukupi pasokan listrik di kota Surabaya adalah energi angin dan energi matahari. Lokasi untuk mengolah energi matahari dan energi angin berbeda dengan lokasi kedua energi sebelumnya. Jika PSEL dan energi biomasa dikelola di Surabaya bagian barat yang berbatasan dengan kota Gresik, kemudian jika energi angin dan energi matahari akan dikelola di daerah Surabaya Utara, di mana di daerah tersebut terdapat sebuah pantai dan di daerah tersebut merupakan pesisir di mana sumber untuk matahari dan angin sangatlah melimpah. Surabaya dapat menghasilkan EBT dari energi matahari dan energi angin karena Surabaya bagian utara merupakan daerah pesisir dan terdapat angin serta panas matahari yang melimpah. Untuk masing-masing energi akan menghasilkan energi listrik yang sama, karena jika energi matahari biasanya memiliki range waktu pada pagi sampai dengan sore hari, sedangkan jika energi angin memiliki range waktu dari sore sampai dengan pagi hari. Namun tidak menutup kemungkinan untuk energi angin dan energi matahari memiliki range waktu yang sama, tergantung cuaca dan angin yang berembus. Oleh sebab itu, energi matahari akan menyumbang energi listrik sebesar kurang lebih
20% dan energi angin sebesar 20% untuk masa mendatang. Kemudian untuk sisanya sesuai seperti soal nomor 3 sebelumnya, yaitu EBT akan menyumbang energi listrik sebanyak 90% dan untuk kekurangannya yaitu kurang lebih 10% akan disuplai oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berbahan dasar batu bara, minyak dan lain-lain atau berbahan dasar fosil. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.